Coba lihat uang di dompetmu atau saldo tabunganmu. Itu bukan uang, itu cuma janji. Janji bahwa kertas itu punya nilai. Janji bahwa angka itu bisa ditukar sesuatu. Jadi, apa sebenarnya definisi uang? Dan kalau yang kita pegang itu bukan uang, lalu apa? Dulu manusia tukar barang langsung yang disebut barter. Tapi barter itu merepotkan. Kemudian, lahirlah uang logam dari emas dan perak yang punya nilai intrinsik. Lambat laun, emas terlalu berat, maka muncullah uang kertas. Awalnya, uang ini hanya wakil dari emas. $1 sama dengan sekian gram emas di bank. Itulah sistem yang bernama gold standard. Tapi sejak 1971, semua berubah. Presiden Nixon memutus hubungan dolar dengan emas. Peristiwa ini disebut Nixon Shock. Dunia pun resmi masuk ke era fiat money. Uang yang tidak disokong apa-apa kecuali kepercayaan. Fiat currency itu uang yang nilainya ditentukan oleh kepercayaan. Kalau masyarakat percaya, uang punya nilai. Kalau kepercayaan masyarakat runtuh, selesai. Dan itu bukan teori, itu sejarah. Di Zimbabwe, $100 triliun hanya bisa beli roti. Di Venezuela, gaji bulanan cukup beli 1 ekor ayam. Di Indonesia tahun 98, harga BBM naik 71% dalam semalam. Fiat money rapuh bukan karena bentuknya, tapi karena ia bergantung pada janji yang hampir tak selalu ditepati. Kalau negara butuh uang, tinggal cetak. Sementara kita harus kerja keras, bangun pagi, macet-macetan, banting tulang, korbankan waktu, tenaga, dan pikiran hanya untuk mendapatkan selembar kertas yang bisa dicetak semudah enter. Kamu pikir siapa yang bayar harganya? Ketika suplai uang mulai bertambah, tapi barang dan jasa tidak, maka harga naik. Itu namanya inflasi. Dan inflasi itu bukan cuma soal angka. Itu cara paling sunyi untuk mencuri daya beli dari kantong rakyat kecil seperti kita. Kita perlu bedakan. Currency adalah alat tukar. Money adalah penyimpanan nilai. Uang fiat bisa menjadi currency, tapi belum tentu bisa menjadi money. Karena uang sejati harus tahan waktu, harus punya nilai, harus sulit diperoleh. Emas misalnya, atau Bitcoin, bukan karena harganya naik turun, tapi karena jumlahnya terbatas. Dan karena terbatas, ia tahan nilai. Uang sejati tidak bisa dicetak semaunya. Seperti emas atau Bitcoin, harus ditambang, harus berkeringat, dengan pengorbanan besar, hanya untuk mendapatkannya. Kalau uang bisa lahir dari udara, maka nilainya akan kembali ke udara juga. Selama ini kita sibuk cari uang, tapi jarang bertanya, apa itu uang? Jangan sampai kita bekerja keras seumur hidup untuk ditukar dengan sesuatu yang tidak tahan nilai. Karena pada akhirnya, uang bukan soal kertas atau angka, tapi soal kepercayaan, kelangkaan, dan nilai sejati di baliknya. Mau lindungi nilai uangmu? Mulai dari paham, bukan panik. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.